Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, konsep kehidupan channel di mana saja berada, mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat setanah air, seagama dan seiman, pada kesempatan ini saya akan menyuguhkan satu kegiatan, yaitu haul Sultan Maulana Yusuf di Banten, di mana bahwa Sultan Maulana Yusuf ini adalah adik dari Sultan Hasanuddin, ya, jadi raja kedua setelah Sultan Hasanuddin. Dan pada kesempatan ini adalah haul yang ke-458 yang dilaksanakan di Desa Keboncau, Cogreg, Tangerang. Mudah-mudahan ini menjadi satu atau penambah wawasan buat kita, karena kalau diperhatikan bahwa pelaksanaan haul di Desa Sultan Maulana Yusuf ini nampak keasliannya budaya Nusantara. Jadi tidak ada budaya-budaya Balawi gitu, belum masuk kayaknya ke sana ya. Nggak masuk, bukannya belum masuk, nggak masuk kayaknya. Sebab di sana para leluhurnya, jadi para keturunannya itu bagus menjaga barangkali, menjaga kebudayaannya sehingga tidak dimasuki atau tidak terkontaminasi oleh unsur-unsur habaib. Ya. Alhamdulillah, dan seharusnya seperti itu. Sebab tidak ada, dalam kegiatan ini pun tidak terlihat adanya habib. Ya. Tidak, Ba'lawi nggak kelihatan. Yang ada hanya ulama Kiai Nusantara. Kiai setempat, Kiai Nusantara. Ya. Penceramahnya pun Kiai Nusantara. Jadi masih kelihatan alami, ya, masih kelihatan budaya Nusantara asli gitu, dimana masih kelihatan ada kegiatan marhaban gitu ya, jadi rawi gitu ya, kemudian juga ya masih bagus lah, masih ada tabur bunga gitu ya dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya kita atau lihat saja, ikuti saja. Jangan di skip ya, diikuti dari awal sampai akhir agar kita tahu siapa sih Sultan Maulana Yusuf yang sebenarnya. Baiklah, yuk kita ikuti sama-sama. Sebelum diikuti, tolong dibantu subscribe, di like dan di komen. Terima kasih, selamat mengikuti. Masalli ala Muhammad ya Sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alimis sirri wan najwa wa kashifid dharri wal balwa. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Walladhi aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa
وعلى آله وأصحابه جمال الأجيال إيمانا ويقينا أما بعد. Alhamdulillah hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh tokoh masyarakat di Kampung Cogrek, Desa Kebuncau, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Teluk Naga, yang mudah-mudahan kita doakan segenap guru-guru kita, para alim ulama yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini dalam rangka haulnya daripada almarhum al-maghfurlah Sultan Banten yang kedua, yaitu Syekh Maulana Yusuf bin Sultan Hasanuddin bin Sultan Syarif Hidayatullah. Mudah-mudahan keberkahannya daripada Sultan kita ini menjadikan rahmat berkah untuk kita semuanya. Segenap keluarga besar dzurriyyah Panembahan Sultan Maulana Yusuf, Ketua Tubagus Safarudin beserta jajaran pengurusnya yang hadir dari Banten, alhamdulillah kita doakan semuanya keluarga besar dzurriyyah Panembahan Sultan Maulana Yusuf senantiasa diberikan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan terus diberikan istiqamah. Bil khusus kepada keluarga besar pengurus DKM Masjid Darus Sa'adah yang telah memberikan kesempatan untuk tempat yang disediakan pada acara malam hari ini dalam rangka haulnya Sultan Maulana Yusuf yang ke-458 tahun ini. Mudah-mudahan terus tempat ini menjadi napak tilas perjuangan daripada dakwah yang terus berkelanjutan. Mudah-mudahan dengan keberkahan haul malam hari ini masjid ini cepat jadi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah segenap para hadirin hadirat jamaah yang hadir, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat inayah karamahnya pada malam hari ini kita berkumpul di majlis yang mulia dan masjid yang mulia ini, masjid haulnya Sultan Maulana Yusuf, dengan keadaan yang kita semua dalam rasa mahabbah dan kecintaan. Beliau bukan hanya sebagai seorang ulama, beliau adalah seorang pejuang dan seorang Raja Banten. Beliau yang melakukan berbagai macam cara untuk menjadikan Banten sebuah kekuatan di mata dunia. Dalam sejarah kita melihat bagaimana dahsyatnya perjuangan beliau membentengi Kesultanan Banten ini, melanjutkan perjuangan daripada Sultan Hasanuddin ayahanda beliau. Beliau membangun hubungan dagang internasional, beliau membangun kekuatan politik Banten, beliau membangun kekuatan perdagangan internasional, membuka jalur kesempatan dari Gujarat, dari Turki, dari Persia, dari Cina, dari berbagai macam negara. Untuk apa? Untuk menjadikan Banten sebagai kesultanan yang kuat, menjadi kekuatan maritim Banten kuat. Juga kemudian beliau melakukan napak tilas melanjutkan perjuangan dakwah ayahandanya dan kakek buyutnya untuk menyebarkan Islam terus bukan hanya di wilayah Banten, bahkan sampai ke Jawa Barat, sampai terus ke seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat dakwahnya dan semangatnya sebagai seorang raja yang bijaksana menjadi Sultan Banten ini menjadikan kita penerus dan belajar dari karakteristik kepemimpinan Syekh Maulana Sultan Maulana Yusuf ini, sehingga alhamdulillah bukan tanpa sengaja, bukan juga tidak secara kebetulan saja kalau Kampung Cogrek ini menjadi tempat di mana dilaksanakan acara haul malam hari ini. Sungguhnya semua sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena itu atas nama keluarga besar Panembahan Dzurriyyat Panembahan Maulana Yusuf, kami menghaturkan jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, aparatur pemerintah, para donatur, dan semua yang terlibat, para pemuda, ibu-ibu semuanya, dan siapapun yang terlibat dalam terlaksana dan suksesnya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan niat baik, keikhlasan, ketulusan, dan rasa mahabbah kita ini menjadikan amal kebaikan, bukan hanya investasi dunia, tapi investasi akhirat yang mengalir nanti kelak di alam kubur. Dan mudah-mudahan beliau yang dihaulkan pada malam hari ini merasa bangga dengan kita. Kita semestinya bangga. Kenapa? Karena kita berkesempatan menjadi tempat haulnya seorang raja yang berkuasa di Banten ini. Betul? Ini enggak sembarangan nih tempat ini. Yang dijadikan sebagai tempat haulnya enggak sembarangan. Kalau pada tahun lalu dilaksanakan di tempatnya wafatnya beliau di Banten, dan tahun ini tempatkan di Tangerang Raya, tempatnya di Kampung Cogrek ini bukan sembarangan. Boleh jadi ini juga kemauan daripada Sultan Maulana Yusuf ini agar dilaksanakan di tempat dzurriyyatnya sebagai untuk melanjutkan napak tilas agar anak cucu terus ingat dengan leluhur-leluhurnya. Alhamdulillah. Oleh karena itu bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian daripada waladin salihin yad'u lah, daripada anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh yang mendoakan para leluhurnya, orang-orang tuanya. Dan mudah-mudahan ini menjadi investasi amal yang terus mengalir, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk Sultan Maulana Yusuf. Alhamdulillah. Kemudian harapan selanjutnya, kita mulai melihat dan belajar terus bahwa sesungguhnya Banten adalah sebuah kekuatan. Dalam pemerintahan Turki Utsmani hanya 2 kesultanan yang diakui dan mendapatkan stempel dari Kesultanan Turki Utsmani yang ketika itu berkuasa menguasai dunia, Kesultanan Aceh dan Kesultanan Banten ini. Sehingga Banten menjadi daerah yang luar biasa, syarat dengan ulamanya yang terus menjaga tradisi kesultanannya dan terus merawat tradisi perjuangan dakwah dan agamanya. Karena itu ini mewakili daripada pengurus Dzurriyyat Panembahan Maulana Yusuf terus mengingatkan jangan sampai napak tilas sejarah daripada Kesultanan Banten ini tergerus dan tergerus oleh zaman, sehingga generasi selanjutnya tidak memahami betapa dahsyat perjuangan para kesultanan yang berjuang untuk merawat dan menjaga Banten dari penjajahan di masa sebelumnya. Bagaimana Banten dijaga daripada kedatangan Belanda 1596. Bagaimana Banten juga dijaga ketika Portugis datang 1511, Spanyol datang 1510. Bagaimana Banten juga dijaga dari VOC yang mendarat di Banten 1596 oleh Cornelis de Houtman. Banten dijaga terus, diusir mereka sampai Sunda Kelapa. Intinya Banten dijaga agar masyarakat Banten ini tenang, damai, aman dari segala bentuk penjajahan yang ingin mengintervensi Banten. Siapa yang mengawal? Yang mengawalnya adalah para sultan Kesultanan Banten, dan dimulai dari Sultan Maulana Hasanuddin terus sampai ke bawah. Karena itu kepada kita semuanya, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Mari kita rawat, kita terus ingat napak tilas perjuangan para kesultanan
yang mereka berjuang untuk menjaga Banten. Dan Tangerang merupakan medan perjuangan yang berat. Dalam perjuangan napaktilasnya, dari mulai Sultan Maulana Yusuf yang merambah terus sampai ke daerah Pasundan, 1579 berhasil kemudian menguasai Pakuan Pajajaran, di mana saat itu Pakuan Pajajaran merupakan kerajaan yang sangat kuat daripada Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, ya. Dan kita ingat bahwa Banten merupakan napaktilasnya, ya. Prabu Siliwangi dengan Nyai Suwang Larang mempunyai salah seorang putri Syarifah Mudaim yang kita kenal dengan Nyai Rara Santang. Beliau menikah dengan Syekh Syarif Abdullah, mempunyai 2 orang putra, Sultan Syarif Hidayatullah dan Sultan Syarif Nurullah. Sultan Syarif Hidayatullah inilah yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati, dan beliau punya putra Sultan Maulana Hasanuddin, punya putra Sultan Maulana Yusuf. Jadi tidak sembarangan napaktilasnya, sehingga mari kita bersyukur pada malam hari keluarga besar masyarakat Kampung Cogrek, Desa Cau, Kabon Cau, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, alhamdulillah menjadi tempat napaktilas perjuangan beliau, alhamdulillah. Demikian, tidak banyak yang saya sampaikan mewakili Ketua Dzurriyyat Penembahan Maulana Yusuf, yaitu Tubagus Safaruddin dan seluruh jajaran pengurusnya. Terima kasih dan mohon maaf, semoga menjadi berkah buat kita semuanya. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dzurriyyat Penembahan Maulana Yusuf Tangerang Raya, Al-Ustaz Tubagus Nur Hasan beserta jajaran pengurus dan semuanya yang terlibat pada seluruh panitia yang malam hari ini melaksanakan acara seremonial daripada Haul Sultan Maulana Yusuf yang ke-458. Berkah untuk kita semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.